Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang soal yang ini. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian H di atas lantai datar. Jika tinggi pantulan kedua besarnya H per 16, tinggi pantulan pertamanya adalah berapa? Nah, ini sebagai konteks dulu, yaitu ini kan dalam ketinggian H. Nah, saya akan tulis H0 dulu. Jadinya ini tinggi awalnya, terus dia turun. Nanti ini pantulan pertama. Terus ini ketinggian setelah pantulan kedua. Jadi dari sini kan kita bisa tulis H0 sama dengan H. Ini yang diketahui kan ketinggiannya H. Lalu di sini juga dikasih tahu H2 sama dengan H per 16. Nah, yang ditanya itu H1-nya sama dengan berapa? Nah, ini saya juga terlebih dahulu akan menjelaskan tentang seperti yang praktikum kemarin. Nah, mungkin kalian sudah mengerti kan, harusnya kan rumusnya itu V1 atau V2 aksen ini minus V1 aksen per V2 min V1. Nah, kenapa kok bisa jadi akar H per H aksen per H? Ini kan yang kita pakai kemarin buat praktikum. Nah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan gimana bisa dapat ini. Nah, selanjutnya yaitu caranya itu seperti ini. Misalnya saya untuk yang 0 dulu ya, jadi dari yang pertama itu, ini ingat kan pelajaran kelas 10 yaitu hukum kekayaan energi mekanik. Nah, jadi EP tambah EK sama dengan EP tambah EK. Nah, ini kan jadi 0 dulu kan, 0, 0, 0. Nah, di sini kalau misalnya yang ditanya, ini kan yang bagian kiri ini itu yang maksudnya yang ada di sini, terus habis itu yang bagian kanannya yang ada di bawah terus lagi naik ke atas. Nah, berarti kalau kayak gitu, kayak gini, berarti rumusnya kan tinggal masukin aja. Nah, MGH kan ini pasti ada MGH, masanya kan nggak mungkin beda, G-nya juga nggak mungkin beda, H-nya pasti H0. Nah, H0 nanti karena H0 di sini kan H sama dengan H, jadi ya udah tuh tambah. Nah, kan dia dari atas dibilangkan dijatuhkan, jadi ya V0-nya 0, jadi ini pasti 0 sama dengan EP0 itu M kali G kali H. Oh maaf, ini EP, maksudnya EP aksen. Jadi di sini kan aksen. Nah, dia di sini kalau udah di bawah kan pasti udah nggak ada ketinggiannya, jadi udah pasti 0 sama dengan EK 0 aksennya berapa. Nah, itu jadi setengah kali massa kali V kuadrat. V kuadrat ini berarti yang ditanya itu maaf, ini ya udah, ini buat rumus saja ya, jadinya nanti kita baru sesuaikan. Jadi di sini kan massa udah sama, tinggal coret. Habis itu ini G kali H, kalau setengahnya pindah jadi 2 kali G. Nah, ini V, terus habis itu kuadratnya dihilangin, jadi di sini akar. Nah, jadi ini kenapa kan V sama dengan 2 akar GH. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke yang rumus ini, yang V2 min V1 ini, kan dia lantainya nggak mungkin gerak kan, berarti V2 itu lantainya jadinya pasti 0, jadinya tadi V1 aksen minus, kan pasti ini minus, terus jadinya kan ini jadi ketukar. Lalu di sini V2-nya pasti 0 per 0 min V1. Nah, ini kan karena dia ke bawah terus habis itu bisa ke atas juga kan, berarti ini kecepatan kan, jadi ada arah vektornya. Jadi karena gitu, jadi di sini minus V1. Jadinya nih akhirnya jadi plus, ini V1 aksen. Nah, kayak gini. Habis itu kalau kita masukin yang akar 2GH ini, jadinya kan saya tulis di sini aja, itu akar 2 kali G kali H aksen per akar 2 kali G kali H.
Nah, ini tinggal coret, terus dua-duanya ini kan akar juga kan, jadinya dia akar H aksen per H, jadi sama. Nah, dengan seperti itu kita bisa nentuin E-nya. Nah, kan E ini koefisien restitusi kan pasti nggak mungkin berubah. Jadi dia E dari yang H0 sama H1 pasti sama yang H1 sama H2. Jadinya dari itu kita bisa tulis E sama dengan yang pertama dulu kan, ini V0 aksen minus VL itu lantai aksen per VL min V0. Nah, kalau dari sini kan berarti dia V0 aksennya itu kan yang selanjutnya, yang aksen ini kan V0 aksen kan, yang ke atas ini. Berarti ketinggian yang disebabkan oleh kecepatan ini kan H1 kan. Nah, begitu berarti kita di sini pakainya ini nanti dulu ya. 2 kali G kali H-nya yang H1, karena kan kecepatan yang ini menyebabkan ketinggian sampai H1. Nah, ini minus 0 per 0 minus lagi V0 itu, kalau V0 kan berarti yang dari yang ini kan, ini V0 nya nanti jadinya ini V0 aksen terus itu berarti V0 yang pertama itu maksudnya itu V0 kecepatan bolanya pas di sini tapi dia masih ke bawah kan, ini setelah tumbukan. Jadinya tinggi yang disebabkan oleh V0 itu yang sebelum tumbukan ada H0. Jadi kita masukin 2 kali G kali H0. Nah, dari seperti ini kan, jadi ini bisa coret, terus habis itu 2 sama G nya kan sama, jadinya tinggal coret, akhirnya jadinya H1 per H0. Nah, ini yang baru yang pertama. Nah, yang kedua itu kalau kita bandingin, kan tadi saya bilang itu H1 sama H2, kalau pakainya H1 sama H2 juga sama. Jadi kita lakuin juga yang di situ, yaitu jadi V1 aksen min VL aksen per VL min V1. Jadi V1 aksen itu dia yang ini, kalau V1 doang itu dia yang masih ke arah bawah sebelum tumbukan. Jadi V1 yang ini berarti dia nyebabin ketinggian sampai H1, terus V1 aksen ini menyebabkan ketinggian sampai H2. Nah, itu yang baru kita tahu kan. Jadinya ini saya persingkat aja, nolnya saya hilangin ya langsung. Jadi 2 kali G kali H yang disebabkan V1 aksen itu H2 per terus habis itu ini kan langsung jadinya akar 2 kali G kali yang disebabkan V1 itu H1. Ini coret jadinya akar H2 per H1. Nah, lalu di sini kan kita bisa tulis, kan saya bilang tadi koefisien restitusi kan sama, jadinya maaf ya. Jadi kita bisa tulis E sama dengan E. Nah, di sini E yang ini apa? H1 per H, akar H1 per H0. Yang E yang di sini itu akar H2 per H1. Nah, ini kalau dua-duanya dikuadratkan jadinya kan hilang akarnya. Jadi ini H2 per H1. Nah, di sini kan kita dibilangin H2 itu tadi sama dengan H per 16, terus H0 sama dengan H. Jadi kita tinggal ubah dulu H1 per H. Di sini kan H2 per
maaf, H2 kan sama dengan H per 16. Per 16, 16-nya tinggal pindahin ke bawah kan sama, jadinya gini. Nah, ini saya taruh sini, nanti tinggal dikali silang, jadinya H kuadrat sama dengan 16H1 kuadrat. Nah, habis itu kalau dua-duanya diakar, jadinya H di sini itu jadi 4H1. Terus habis itu karena yang ditanyain H1 berapa, jadinya H1 4-nya pindah H per 4. Nah, ini jadinya jawabannya segini, yaitu C. Sekian, terima kasih.